Halo kawan Gizi, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Andin Wijaya bisa hadir tentunya di kawan Gizi. Ini kita akan membahas tentunya terkait dengan topik yang sangat relevan nih. Kali ini soal bagaimana sih kebijakan program makan bergizi gratis dirancang dan dikelola serta dipantau supaya benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi anak-anak Indonesia. Kita semua tahu makan gratis itu bukan sekedar soal menyajikan makanan. Di balik satu piring makan bergizi itu ada kerja besar. Nah, ini mulai dari perencanaan kebijakan, lalu tata kelola logistik dan anggaran, hingga evaluasi apakah program ini benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Nah, kawan Gizi, hari ini kita kedatangan narasumber yang tepat, langsung dari Badan Gizi Nasional, yaitu Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Pak Tigor Pangaribuan, yang punya peran strategis dalam memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan, tapi juga berkelanjutan dan berkualitas. Selamat siang Pak Tigor. Selamat siang Mbak Andi. Sehat ya Pak? Sehat, terima kasih. Oke, Pak Tigor, ini sebelum kita membahas terkait dengan kebijakan, tata kelola, lalu juga pemantauan dan evaluasi, saya ingin tanyakan dulu, sebenarnya apa sih makanan favorit Pak Tigor? Pasti makanan tradisional ya. Kalau saya kan dari Medan, itu apalagi orang Batak ya, pasti suka nasi itu pasti nasi, sayur daun ubi tumbuk, ikan teri, telur di dadar. Wah. Sama terkadang itu proteinnya bisa ayam disemur. Oke. Nah, udah kalau ada buah ya? Makan buah. Jadi itu salah satu makanan favorit Pak Tigor ya. Yes. Kalau di Jakarta ada ya tapi ya? Oh, Jakarta ada banyak kan ya? Banyak, lumayan banyak di sini penyedia banyak makanan asal Medan ataupun Sumatera banyak. Tapi harus pakai sambal gak sih? Enggak kan? Biasanya kita ya mesti ada rasa cabenya. Cabenya harus pedes-pedes gitu kan ya. Benar. Oke, baik. Itu tadi teman-teman kawan Gizi, makanan favorit dari Pak Tigor. Siapa tahu ada yang mau ngirim ya Pak ya. Oke, Pak Tigor, ini yang membuat Pak Tigor tertarik atau merasa terpanggil nih di bidang sistem dan tata kelola kebijakan gizi ini apa sih? Terima kasih. Satu itu memang saya sepanjang berkarir hampir 32 tahun lah itu ya di berbagai perusahaan, di banyak perusahaan asing memang kebanyakan mengatur mengenai sistem tata kelola walaupun didominasi bagaimana pengelolaan human capital. Nah, kemudian di karir-karir saya terakhir mulai ikut juga bagaimana mengelola procurement, bagaimana mengelola pengadaan, pengaturan uang dana CSR dan lain-lain. Jadi saya berpikir memang dalam melakukan segala sesuatu itu ya harus ada sistem dan tata kelola yang jelas nih bagaimana kita melakukannya sehingga nanti jalannya pekerjaan bisa baik gitu ke depannya. Oke, jadi itu yang ada merasa terpanggil juga begitu ya Pak Tigor. Oke, Pak Tigor, kita membicarakan soal latar belakang dan juga desain kebijakan nih ya. Dari sebetulnya apa sih yang menelatar belakangi tentunya munculnya program makanan bergizi gratis dari sudut pandang kebijakan nasional ini? Baik, kalau saya berdiskusi dengan Pak Kepala Badan ya, ini memang kan sudah menjadi seperti visinya Pak Presiden dimulai dari situ. Jadi ketika beliau melihat ke dalam tugasnya dulu ya, ada dia jumpai mungkin anak Indonesia itu yang kelaparan gitu dan itu sangat mengenaskan kalau di hadapan beliau ya bahwa bagaimana mungkin anak-anak Indonesia negara yang makmur ini gitu banyak sekali sumber dayanya bisa hidup dalam kondisi kelaparan dan itu sangat menyentuh hati beliau dan akhirnya dinyatakan ya baiknya kita harus pastikan jangan sampai ada anak Indonesia yang harusnya menjadi masa depan bangsa di kemudian hari itu hidup dalam kondisi kelaparan dan kekurangan gizi. Nah itulah pertama yang sangat mendasar sehingga akhirnya beliau meminta tim pakarnya coba mendesain. Dan waktu itu ada Pak Kepala Badan yang Prof. Dadan Hindayana menjadi bagian atau ketua tim pakar yang untuk menyusun ini. Jadi memang ada background di belakangnya ya. Ada concern terhadap kondisi gizi dari anak-anak Indonesia. Dan memang kalau berdasar data statistik itu hampir lebih kurang 60%. Itu data dari statistik bahwa anak-anak kita itu hidup di garis kemiskinan. Karena orang tuanya miskin kan. Jadi itu tentu membuat
asupan gizinya tidak bisa seperti yang diharapkan. Kurang dari yang diharapkan. Oke, jadi memang sebetulnya sudah dibentuk juga dan melihat data dari bahwa anak-anak Indonesia ini juga sebesar 60% ya Pak ya? Iya. Itu banyak banget ya Pak ya? Iya, itu banyak ya, didominasi oleh keluarga yang kurang mampu. Kalau kemarin dari World Bank malah dibilang itu di penghasilan orang tua yang kurang dari 2 juta per bulan. Bayangin kalau kurang dari 2 juta per bulan penghasilan kita, terus punya 3 anak. Itu pasti sangat berat ya. Itu dari seluruh Indonesia, berarti di berbagai provinsi ya Pak? Dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia ya. Terbanyak dari mana nih Pak? Kalau misalkan dilihat dari data. Dari data sih paling banyak Jawa Barat, ada 14 juta anak di Jawa Barat. Ya. Kemudian disusul Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah itulah yang mendominasi 3 ini. Iya. Oke, jadi malah daerah Jawa yang paling banyak anak-anak. Iya, walaupun secara percentage mungkin kecil ya. Kalau kita lihat persentase stunting paling tinggi di mana? Stunting kan seperti indikator bahwa dia kekurangan gizi ya. Iya. Kalau bicara persentase memang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Daerah Timur ya biasanya. Dari persentasenya dia artinya 26% dari 1,5 juta. Oke. Nah, Jawa Barat tapi 10% dari 14 juta. Gitu. Jadi sebenarnya angka absolut Jawa Barat lebih besar. Lebih besar ya angka ternyata. Persentase relatif dia lebih kecil gitu. Ya. Oke, tapi saya penasaran juga bagaimana sih proses perancangan sistemnya ini Pak agar program ini tuh efisiensi dan tepat sasaran nih. Kalau kita lihat tadi dari 60% ya itu banyak banget gitu Pak. Iya, Mbak, itu very good questions ya. Bagaimana kita membuat sistem yang bisa membawa kita ke jalan yang tepat sasaran gitu ya. Sasarannya apa kan itu dulu ya. Sasarannya kita kan kepingin bahwa anak-anak itu benar-benar mendapatkan akses ke gizi, makanan yang bergizi itu satu. Yang kedua kita udah sebutkan tuh, gariskan bahwa ini akan membuat anak-anak juga terekspos ke pendidikan. Berarti melakukannya baiknya di sekolah gitu kan ya, pemberian makannya. Kemudian yang ketiga kita bilang program ini harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Oh berarti ini kita harus punya gambaran, ini bukan memberikan uang ke sekolah ini. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan, membuka lapangan pekerjaan. Baru yang keempat, kita sebutkan sasarannya adalah untuk dapat memberikan perkembangan ekonomi gitu, membeli produk-produk pertanian. Nah akhirnya itulah kita desain program ini dengan dasar itu. Karena itu program ini didesain dengan sistem di mana pemberian makanan dibuat di dapur-dapur yang kita sebut Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi SPPG. SPPG, ya. Dan ini juga ada keterlibatan tidak cuman dari Badan Gizi Nasional saja ya, tapi juga tadi dari para petaninya, begitu ya. Terus juga mungkin yang masak di bagian dapurnya juga harus dikasih edukasi juga ya Pak. Betul. Dan kita membuka lapangan pekerjaan. Iya benar. Betul. Jadi dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu, kalau kita buat standar di satu dapur itu kan melayani 3.000 anak, 3.000 sasaran. Nah itu memerlukan 50 orang yang bekerja. 3 orang itu sarjana yang dibayar oleh negara lewat BGN. Kemudian 47 orang itu ibu-ibu, bapak-bapak yang hidup dari lingkungan sekitar dapur. Nah bayangkan kalau kita nanti akan membangun sampai 30.000 dapur kan. Ada lebih kurang 1,5 juta lapangan pekerjaan baru akan terbuka. Gitu. Apalagi itu kan tiap hari juga ya Pak ya, untuk penyalurannya. Jadi memang butuh orang banyak juga ya untuk bisa agar makan bergizi gratis di setiap sekolah ini berjalan dengan baik begitu ya. Oke, baik. Pak Tigor, ini lalu kita bicara mengenai tata kelola dan akuntabilitasnya ya. Apa tantangan terbesar dalam memastikan tata kelola program ini berjalan, apakah nantinya berjalan dengan baik? Apalagi kita melihat dari tingkat pusat dan juga daerah. Ya, baik begini. Tantangan paling utama dalam kita membuat ya sistem dan tata kelola itu adalah bagaimana memastikan seluruh proses pemberian makan itu memang benar-benar mendapat dana yang paling besar. Dan itu tidak boleh disalahgunakan gitu. Nah, mengatakannya kan mudah ya, tapi membuatnya dalam sistem itulah akhirnya tadi saya lanjut kita buatkan dia ke dapur-dapur. Nah dapur-dapur ataupun SPPG itu, jadi itu akan mengelola kalau kita dapat dana 71 triliun. Ya.
80% itu akan dialokasikan ke dapur-dapur tadi. Jadi lebih kurang 60 triliun. Nah 60 triliun itu sehingga kita yang di eselon 1 ini sudah tidak punya power untuk mencoba-coba memain-mainkan dananya. Itu sengaja didesain. Kepala badan memang meminta supaya begitu. Beliau bilang ke saya, tolong dirancang Pak Deputi supaya kita yang pejabat ini tidak bisa cawe-cawe untuk ngatur-ngatur. Gitu. Jadi, kalau begitu kita turunkan ke bawah ke badan. Kita bilang. Jadi satu dapur itu mengelola 10 miliar. Nah, sebenarnya kalau 71 triliun di awalnya kita akan membuat 5.000 dapur. Nah 5.000 dapur itu kan yang pemimpinnya itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia per 10 miliar. Itu satu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengepalai. Dia mempunyai wewenang untuk membelanjakan yang 10 miliar. Justru para deputinya enggak, eselon satunya enggak punya wewenang. Supaya tadi tidak ada cawe-cawe itu ya. Betul. Nah itulah salah satu desain kita. Bagaimana mana menerjemahkannya ke dalam satu sistem tata kelola yang memang benar bisa mewujudkan apa yang kita mau. Itu tantangan pertama. Itu tantangan pertamanya. Tapi tadi Pak Tigor mengatakan bahwa ini nggak dikasih ke eselon satunya supaya tidak ada cawe-cawe. Akhirnya diberikanlah kepada yang di bawah-bawahnya. Supaya ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lah, katakan begitu ya. Tapi bagaimana mekanisme pengawasannya? Nanti emang nggak akan ada penyimpangan? Kita kan ya semoga sih nggak ada ya Pak ya. Tapi bagaimana mekanismenya pengawasannya supaya nggak ada penyimpangan nanti? Gini Mbak Andi, kalau saya lihat ya berbagai kasus penyimpangan yang ada itu pasti kalau sistem kita lemah. Yang kemudian kedua, orangnya lemah, kan gitu. Orang ini apa? Mentalitas, integritas, values-nya, tata nilainya itu lemah sehingga dengan sangat mudah menyalahgunakan. Nah, tadi sistem kan udah kita buat. Orang pun kita didik. Itu makanya kan mereka direkrut sebagai satuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Itu sebenarnya ada sekarang ini baru ada 2.000 ya. 2.000 itu sudah masuk di BGN. Mereka ini sarjana-sarjana dari lulusan-lulusan terbaik perguruan tinggi yang ada di kita. Direkrut melalui UNHAN, Universitas Pertahanan Indonesia. Dilatih bersama dengan TNI. Mereka dilatih di Akmil. Dilatih mengenai apa? Bagaimana mereka harus punya integritas dalam hidupnya. Tahan banting kalau bekerja karena kan nanti ini seluruh penjuru Indonesia ya. Kemudian terutama dia mempunyai apa ya values tata nilai yang dia akan membela negara, tidak akan menyalahgunakan gitulah. Itu mesti dibentuk dulu memang. Pengalaman saya di berbagai perusahaan multinasional kami itu dibentuk. Saya kerja di Schlumberger, di Hess itu dibentuk. Kita tahu siapapun yang namanya terdengar mempermainkan uang dari perusahaan itu langsung dipecat. Nah itu membentuk kita semua. Oh di perusahaan ini Anda tidak boleh main-main gitu. Nah di negara ini harusnya begitu. Nah itulah mereka dibentuk SDM kita. Dibentuk dulu karakternya ya Pak ya. Baru dikasih sistem kan. Nah pertanyaan Mbak Anin benar. Terus kan tetap aja Pak, bisa aja orang tetap aja bisa rusak karena dia mengelola uang besar. Masih umur 20-an mengelola uang 10 miliar. Gimana cara mengatasi supaya dia jangan bermain-main. Nah kita bilang kita ada deputi pemantauan dan pengawasan. Jadi mereka juga akan dipantau pelaksanaan dari program makan bergizinya. Benar nggak makanannya dikasih sesuai dengan aturan yang kita buat? Benar nggak bahwa dia di dalam satu satuan itu benar kak memang benar-benar diberikan 3.000 porsi? Jangan-jangan 2.000 tapi dibilang 3.000 kan gitu ya? Nah itu dipantau, ditanya mana datanya. Didatangin tiba-tiba ke sekolah. Jadi disidak tiba-tiba gitu ya. Disidak tiba-tiba ke sekolah itu yang nggak bisa dimanipulasi kan. Gitu. Berarti itu waktunya juga nggak bisa ditentukan ya Pak. Bisa aja misalnya dalam waktu 1 bulan misalnya. Atau dalam waktu per 2 minggu misalnya ada sidak misalnya dari deputinya gitu ya Betul. Pak. Saya tiba-tiba datang ke Jambi. Saya tiba-tiba datang ke Kalimantan gitu. Nah sama juga deputi pemantauan pengawasan itu beliau juga tiba-tiba datang entah di mana gitu. Udah ada di Halmahera aja. Nah itu kan jadi semua SPPG tadi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu harus selalu dalam posisi siap dan memang benar melakukan programnya gitu.
Oke, bagus banget ya itu tadi kawan gizi. Jadi tentunya tadi para SPPG-nya, terus juga para deputinya yang di bawahnya ini memang dibentuk dulu karakternya supaya tadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tetap ada pemantauan nih. Jadi nggak usah khawatir ya. Biasanya ini kan muncul berbagai kekhawatiran dari masyarakat ya dengan banyaknya oh ada deputi ini ataupun di bawah-bawahnya apakah nanti tidak akan ada penyalahgunaan begitu ya. Tapi tenang aja kawan gizi karena ini pastinya selalu ada pemantauan yang secara signifikan terus dilakukan begitu ya Pak Tigor. Oke, Pak Tigor, sekarang kita ngomongin mengenai digitalisasi dan sistem informasi ini. Apakah ada sistem digital yang digunakan untuk memantau realisasi program ini secara nasional? Oke, kalau sistem digital, Mbak Andin pastilah kita rancang juga harus ada ya. Bayangkan kita mau memonitor pemberian makan di 30.000 dapur di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita memonitor 82,9 juta penerima sasaran, penerima makanan. Nah itu kalau tidak melalui satu sistem digital yang memang benar-benar bagus, akan sangat susah kita monitornya. Jadi kami sedang membangun digitalisasinya, tentu sambil jalan juga ya. Ini kan badan yang baru, kita bentuk juga organisasi yang baru, kemudian data itu juga terus berubah. Data terus berubah artinya begini, bulan lalu kami masih menjalankan 1.300 dapur. Nah sekarang sudah 1.580. Jadi dia nambah terus nih. Jumlah anak dari 3.500.000 di bulan lalu sekarang udah 4.500.000. Dan itu akan terus bertambah nambah ya. sejuta itu bayangin. Kalau kita bayangkan saja ya seperti KFC lah yang udah paling jago dalam konteks gerai makanan. Mungkin gak bertambah sampai 1.000 dapur dalam tempo 3 bulan kan. Atau membuat gitu. Nah kita bertambahnya kan mengadakannya sampai 1.500 saat ini. Bayangkan nanti kita harus ada di akhir bulan Agustus. Target kami akan sampai ke 7.000 malah. Gitu. Jadi memang ya digitalisasinya harus ada dan itu harus dengan perusahaan yang benar-benar proper, mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk membuatnya. Karena kalau dia hanya ngomong bisa membuat sistem IT tapi ternyata nggak benar-benar punya kapasitas, takutnya kita crash. Karena datanya besar sekali gitu. Betul. Iya, takutnya juga nggak bisa kekontrol semuanya gitu ya Pak. Iya, dan tidak bisa terkontrol ya. Tapi sejauh mana sih peran data dan juga teknologi ini untuk membantu nih mengambil keputusan dan dari program ini? Peran data ya. Peran data itu pertama, misalnya kita mengetahui data jumlah anak sekolah. Sebarannya di mana. Nah itu kan penting banget ya. Akhirnya kan seperti tadi kita tahu sebaran terbesar anak sekolah itu rupanya ada di Jawa Barat. Paling besar se-Indonesia. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur tuh berimbang. Dengan begitu berarti kita nanti harus menyiapkan banyak dapur-dapur di daerah ini yang paling banyak yang akan diperlukan kan gitu ya. Nah kemudian baru yang kedua kita punya data juga misalnya di mana ya data sebaran anak yang paling susah dijangkau. Kan itu ya, di mana itu adanya. Kita misalnya mau menjangkau anak-anak yang ada di Kalimantan, di Kutai Barat misalnya. Berapa jumlah anak-anaknya dan berapa sebarannya? Apakah mungkin kita tetap melakukan satu dapur melayani 3.000? Atau terpaksa di tempat-tempat seperti itu, satu dapur mungkin hanya 1.000 anak. Karena apa? Karena sebarannya. Kan kita bikin aturan nih, satu dapur itu Mbak Andin dia melayani 3.000 anak dengan jarak pengantaran itu 6 km atau 30 menit. Supaya apa? Supaya jangan basi makanannya. Nah, sebenarnya itu tujuannya. Iya. Kalau nganter itu sampai 1 jam satu ritnya, pulangnya udah 2 jam ya, pulang pergi ya. Bayangin kalau dia harus nganter 3 rit, makanan yang belum diantar udah bisa basi. Jadi semua itu memang dipikirkan, dipertimbangkan gitu. Gimana ya supaya berada dalam tetap makanan yang disajikan tepat sasaran dalam kondisi baik. Dengan waktu yang pas tadi juga ya waktu Pak harus pas. Karena kan dari proses memasak terus nanti sampai pengantaran juga kan pasti dihitung gitu ya Pak. Kalau misalkan terlalu misalkan abis dimasak terus nunggunya lama juga tadi yang Pak Tigor sampaikan takutnya basi dan makanan kelamaan tidak dan dimakan. Anak-anaknya juga nantinya makan makanan yang tidak baik begitu ya Pak ya. Oke, berarti sudah sejauh itu ya ternyata
menghitung yang tidak hanya ya udah ngasih aja gitu Oh iya ya. enggak, Harus itu udah dihitung juga dihitung, ya. dibuat, ada pilot projectnya. Kita Cara bandingkan juga loh ke Jepang, ke Oh, India. oke. Ya waktu kita tinjau di Jepang memang begitu, ada radiusnya itu pengantaran gitu. Jadi mereka bikin misalnya di satu central kitchen 2.000, itu memang mereka pun sudah sama, berhitung kok, itu dihitung pengantarannya. Iya. Wow, jadinya fresh gitu ya Pak ya makanannya. Iya. Ini yang juga biasanya para orang tua suka nanya juga kayaknya kan, kalau misalkan makanannya ini basi nggak ya gitu, takutnya kan anaknya masih belajar, makanannya Iya. udah datang terus lama gitu, ternyata enggak ya, udah diperhitungkan sedemikian rupa begitu ya Pak Tigor. Oke. Nah Pak Tigor, apakah program ini juga nantinya dirancang sebagai program jangka pendek atau akan dijadikan model permanen nih Pak? Oke. Kalau pertanyaannya artinya apakah jangka pendek itu hanya setahun Iya. gitu ya, atau nanti akan berlanjut terus? Kalau saya sih sangat yakin ini akan dijadikan satu program yang jangka panjang. Kenapa? Karena sangat baik bagi persiapan generasi muda Indonesia, terutama anak-anak yang sekarang berumur 16 tahun ke bawah gitu ya, sama yang sekarang sedang dikandung gitu kan. Makanya kan kita memberikan makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui sampai ke anak SMA. Nah tujuannya sebenarnya kan menyiapkan generasi muda kita ke masa depan nanti. Karena anak SMA sekarang mungkin dia taruh setelah ini dia kuliah 3 tahun, 4 tahun ya. Tahun kelima 5 tahun dari sekarang mereka bekerja gitu kan, di umur-umur 22. Ya mereka sudah mempunyai juga gizi yang cukup, paling tidak asupan gizi minimumnya sudah mencukupi. Bayangin anak-anak yang SD nanti 20 tahun lagi, 12 tahun lagi ya, Indonesia tambah 20 tahun berarti kan 2045 kan, persis ya. Menuju Indonesia emas ya. Menuju Indonesia emas. Disitulah sudah anak-anak kita semua sudah dalam kondisi gizi yang cukup. Mungkin tingkat IQ pun juga sudah lebih baik dari sekarang. Mungkin gini Bu Ani, karena banyak yang mungkin tidak percaya ya bahwa rata-rata IQ kita kan sekarang katanya di angka 78. Itu kan memang angka yang di-rate oleh international community, komunitas internasional ya. Dan 78 itu termasuk angka yang paling rendah di ASEAN. Nah, kita bisa saja mendinai atau tidak mau mengakui. Tapi kalau kenyataannya memang diukur bahwa kemampuan anak-anak kita dalam konteks IQ memang di level itu secara average ya. Average itu rata-rata. Jadi 80 juta anak kalau dirata-ratain kan gitu ya. Jadi 78. Tentu ada dong anak-anak Indonesia yang jago juga, 120 ada juga. Gitu, tapi ada yang di bawah 70 pun ada kan, itu artinya di bawah. Jadi itu kan nanti kita harapkan menjadi membaik. Jepang itu rata-ratanya 115. Iya, Jepang yang sudah memberikan makan bergizi 100 tahun Jepang. Kemudian negara Eropa seperti UK tentu di atas 100 semua. Singapura juga di atas 100 IQ-nya, IQ levelnya. Oke, jadi kita masih rata-ratanya di bawah ya. Iya. Tapi semoga dengan adanya makan bergizi gratis ini tadi juga harapan dan tujuannya bisa tercapai ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Itulah menyebabkan saya yakin nanti ini akan menjadi jangka panjang. Siapapun nanti yang akan menjadi presiden mungkin setelah periode kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini akan berlanjut juga. Apalagi juga tadi melihat dari negara tetangga ya. Terus juga ada dari Jepang juga ya. Pasti ada sharing gitu ya Pak Tigor ya. Ya, kita sharing benar dengan Jepang bagaimana mereka melakukannya zaman dulu, kenapa dilakukan oleh kaisarnya gitu. Kita pelajari juga. Karena Jepang juga udah lebih dulu ya kan ya, untuk penyaluran makan bergizi gratis ini ya. Oke, baik. Pak Tigor nih, bagaimana lalu Pak Tigor sendiri melihat dampak jangka panjang dari program ini terhadap kualitas SDM di Indonesia? Satu, kualitas SDM itu kan kalau mau kita lihat kondisi kesehatan ya. Kondisi kesehatan tentu sangat dipengaruhi oleh asupan gizi. Kalau kita kekurangan gizi, misalnya anak-anak yang dulu kan kita belajar ya, anak-anak yang kekurangan vitamin B2 dalam tubuhnya dia terkena penyakit beri-beri gitu, beri-beri gitu ya. Anak-anak yang kekurangan vitamin C itu sangat mudah sakit kan gitu. Nah, kita sangat berharap dengan adanya program ini maka kecukupan gizi itu akan benar-benar dialami oleh anak Indonesia sehingga kondisi kesehatannya
benar-benar bagus. Anak-anak yang kuat, tangguh secara fisik gitu ya. Nah, tapi di satu sisi juga kita berharap dia kan tadi terekspos kepada pendidikan. Ada satu case yang di Sukabumi ya. Itu anak-anak biasanya sering absen, itu ada 10-15% absen dari sekolah. Jadi sekitar 10-15 anak itu nggak hadir gitu di sekolah. Gara-gara? Ya mungkin kondisi tekanan ekonomi ya. Orang tua yang hanya berpenghasilan 1 juta atau kurang itu kan membuat anaknya kadang-kadang tidak ada uang untuk sekolah atau disuruh bekerja di rumah. Iya. Ya. Dan anak-anaknya juga jadi malas, ngapain juga datang ke sekolah gitu. Betul. Saya bantu ibu, bantu ayah mungkin dapat makan gitu kan. Nah, begitu itu yang di Warung Kiara, begitu mendengar ada program makan bergizi mereka datang jadinya. Setiap hari jadinya tingkat absensi itu menjadi sangat rendah, anak-anak datang semua ke sekolah. Jadi semangat ya. Iya, jadi target tujuan kita yang kedua membuat anak-anak terekspos ke pendidikan, semua anak tercapai juga kan. Betul. Tadinya anak-anak itu nggak mau datang sekolah. Ya kan, ini Betul. jadi datang ke sekolah, jadi belajar dengan giat. Iya. Nah, anak yang datang ke sekolah pun jadi giat belajar karena apa? Mungkin daya tangkap mereka semakin baik ketika perut mereka tidak lapar. Gitu. Ya betul. Dan biasanya juga saya suka dengar kasus gini nih Pak Tigor. Mamah dan ayahnya ini sibuk, jadi tidak bisa menyiapkan sarapan untuk anak. Iya. Jadi anaknya nggak biasa sarapan, gitu kan? Tapi dengan adanya makan bergizi gratis ini, mereka jadi udah nggak khawatir lagi gitu ya Pak Tigor. Oke, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Tigor, jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang dirasakan ya begitu ya. Tidak hanya untuk muridnya saja, pelajarnya, tapi bagi para orang tua juga ya. Orang tua juga. Oke, baik Pak Tigor, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih. Jika ada kesalahpahaman publik, tentunya yang ingin diluruskan soal makan bergizi, apa kira-kira? Yang paling krusial itu ada 2 kalau menurut saya ya. Kesalahpahaman bahwa satu, makan bergizi itu seperti dianggap program yang hanya menghambur-hamburkan uang. Wah, kalau saya ngelihat ini program yang sangat penting, sangat krusial, sangat strategik bagi bangsa Indonesia. Karena apa ya, kalau generasi kita itu menjadi generasi yang lemah di kemudian hari, maka kemampuan untuk mengelola harta kekayaan bangsa Indonesia itu akan semakin tidak ada, gitu ya. Akhirnya negara kita malah bisa jatuh ke dalam pengelolaan oleh negara lain. Kalau kita lihat misalnya negara-negara yang kondisinya tidak baik ya, seperti negara-negara di Afrika kan kebanyakan mereka tidak mampu mengelola alamnya, mengelola negaranya, sehingga yang ada terjadi itu sering sekali malah perang saudara gitu ya. Itu sangat berbahaya. Nah, kalau anak-anak kita itu semua mempunyai nanti tingkat kesehatan yang baik, IQ yang baik, mereka bersekolah, tentu kita berharap kan mereka akan menjadi generasi muda yang bisa mengelola negara kita ini. Betul. Dengan cadangan timah kita itu, produksi timah kita kedua terbesar dunia, kelapa sawit selalu antara nomor 1 nomor 2 dunia gitu ya. Belum lagi ketemu tambang emas, banyak hal gitu yang bisa dilakukan, yang bisa dikelola nantinya gitu. Jadi ini bukan program yang menghambur-hamburkan uang kalau menurut saya. Yang kedua, dianggap bahwa ini mematikan rezeki dari orang-orang lain. Nah, ini yang saya bilang, aduh, kita mungkin mesti berpikirnya itu secara secara menyeluruh lah, berpikirnya ya. Misalnya kantin-kantin sekolah. Kantin sekolah itu ada yang kita ajak kok jadi mitra. Mereka jadi mitra untuk penyedia makan bergizinya. Mitra itu gimana? Apakah mereka punya rumah yang bisa diubah jadi restoran? Itu kita ajak untuk dia nanti masukkan itu sebagai dapur. Dia dapat uang dari kita sewa dapurnya. Ya. Atau kalau dia memang belum semampu itu, mereka mau nggak bekerja di dapur-dapur yang kita buat di sekitar sekolah. Ya, mereka selama ini kalau jualan di kantin itu berapa hasilnya? Misalnya dia menghasilkan 1-2 juta. Bekerja di dapur-dapur makan bergizi itu juga 2 juta diberikan penghasilan tiap bulan. Nah, kalau suami istri kerja kan jadi 4 juta. Diberikan solusi ya? Diberikan solusi kok. Jadi enggak lah, tidak mematikan gitu ya. Aduh, itu saya pikir terlalu negatif kalau dibilang. Jadi mematikan penghasilan orang lain ya. Itu yang memang sering dipertanyakan ya. Iya. Oke, baik Pak Tigor, ini terakhir apa pesan Pak Tigor untuk generasi muda nih soal pentingnya gizi dan juga peran mereka
untuk mensukseskan program ini? Nah, kalau saya nomor satu tentu soal makan bergizinya. Saya sangat berharapkan ini adik-adik semua yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, di sekolah manapun, ketika mendapat makanan bergizi, terimalah dengan rasa syukur. Ya. Ya, kemudian dimakan, kalau bisa sayur tuh dihabisin gitu. Ya. Kebanyakan kita itu kan nggak terbiasa makan sayur ya. Benar. Nah, kalau nggak makan sayur kan kurang dia seratnya ya di dalam tubuhnya. Itu kan juga bisa men-trigger penyakit ya. Dan juga vitamin-vitamin tertentu yang kita perlukan. Jadi semangat. Dimakan kan dengan rasa syukur. Kan ini juga diberikan negara sebagai pemberian ya. Untuk mendukung kalian menjadi generasi yang baik gitu. Jadi itu pesannya ya? Itu pesannya. Dengan tubuh yang sehat maka terdapat pikiran yang sehat. Betul sekali. Itu harus banyak-banyak bersyukur ya kawan gizi. Tentunya juga ini tidak hanya bagi penerima dari program makan bergizi gratis saja ya. Tapi ada juga peran ataupun pentingnya gizi bagi generasi muda ataupun kita-kita juga harus diperhatikan gitu. Nah ini luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Tigor Pangaribuan selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional sudah berbincang bersama kami di BGN Talks. Tentunya juga kawan gizi pastinya sangat ini menginspirasi dan tentunya informasi-informasi yang perlu kita ketahui ya. Tadi biar tidak ada disinformasi ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tigor, sehat selalu. Terima kasih juga. Baik, kawan gizi, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan makan bergizi gratis yang terus diupayakan oleh Badan Gizi Nasional dan juga seluruh stakeholder lainnya. Sampai jumpa di BGN Talks berikutnya. Saya Andin Wijaya.